Jangan nanti kembali lagi ke zaman penjajah, ya, merendahkan rakyat. Gus Kiai Buya ini berbahaya ketika beliau ini masih jadi muhibbin, masih jadi pecinta habaib Ba'alawi. Berbahaya. Nah, sama seperti Ba'alawi ini. Ba'alawi ini tidak laku di negara selain Indonesia. Di Malaysia saja sudah banyak yang menolaknya kok, nggak laku. Di Indonesia, di Jawa ini khususnya, sama Kalimantan itu yang nemen. Kalimantan sama Jawa itu nemen. Maaf tidak mengecilkan, mohon maaf sekali lagi dimaafkan. Untuk bahan perenungan, ya, supaya tidak lepas kontrol sehingga mengedepankan kesombongan. Itu. Sampean manusia biasa, ya, nikmati hidupmu seperti manusia biasa selayaknya. Dan jika kamu menasihati orang lain, nasihatilah orang yang menuju jalan taubah untuk semakin berkarya dalam hidupnya, bermanfaat lil maslahatil ummah secara ammah. Jangan justru orang yang menghamba sudah percaya sugesti betul kepadamu terus dengan ide-ide. Kelihatan kamu sopan gitu, tapi di hatimu saya tahu, mohon maaf, saya tahu bahwa di antara segelintir itu ada hubul jah wariyasah, ada segelintir atau sedikit ya niat seperti itu. Dan jangan sampai ketika bertemu dengan sesama gawagis, ya, para gus-gus, kiai-kiai saja, kamu terlihat santun, ya, tapi ketika berhadapan dengan orang-orang yang pada level rendah, ya, jangan anggap rendah itu. Angkatlah mereka setara, sejajar dengan Anda. Itu harusnya begitu. Harusnya. Jangan nanti kembali lagi ke zaman penjajah, ya, merendahkan rakyat, merendahkan ummah. Ini sangat berbahaya karena nanti suatu saat akan mencetak budak-budak baru di negeri ini. Gus Kiai Buya ini berbahaya ketika beliau ini masih jadi muhibbin, masih jadi pecinta habaib Ba'alawi. Berbahaya. Bahayanya lebih dahsyat dan hebat daripada corona. Corona 3 tahun, 4 tahun selesai. Tapi kalau bahaya doktrin, ratusan tahun. Contohnya kami sudah leher otot kami ini sampai kadang-kadang tegang, ya. Masih banyak yang nyantol, belum sadar-sadar. Muhibinnya ini masih banyak yang terkontaminasi, terinfeksi, ya, racun doktrinnya Habib Ba'alawi. Ya ini, oleh sebab itu, Dik Muhammad Iqdam atau Gus Iqdam, saya nasihati Anda, walaupun Anda itu ya muridnya Gus Kausar Ploso itu sudah dikuasai Ba'alawi. Lirboyo sudah dikuasai Ba'alawi. Tinggal mau melawan atau tidak orang-orang dalam sana. Kalau meniru Gus Toba, alhamdulillah, min duryati Gus Mi atau Mbah Hamim Jazuli bin Yai Usman Jazuli, nggak masalah. Tapi kalau berbeda lagi, ya mohon maaf sekali lagi, mohon maaf, dimaafkan saya, mohon maaf, saya sekali lagi sudah mohon maaf. Sebelumnya di awalnya saya sudah mohon maaf. Ini hanya untuk mengingatkan saja. Karena nanti jika antara Gus dan Gus kumpul, apa bedanya dengan habaib Ba'alawi muda-muda itu? Perkumpulan orang-orang elit, ya. Jadi agama ini akan dikotak-kotak. Wah, ini kumpulan wong hebat-hebat, wong terkenal, gus-gus, gawagis, kuyaha. Akhirnya apa? Masyarakat ini terabaikan. Terus masyarakat atau umat atau jamaat atau murid atau santri ini nasibnya seperti apa? Ya rendah. Ketika Gus Kiainya dipegang oleh para Habib Ba'alawi, otomatis pengikut di bawahnya mengikuti pimpinannya. Oleh sebab itu yang ada di Blora ini sebenarnya sudah banyak yang sadar. Cuma sisa-sisa saja masih sulit membedakan mana yang muhibin, mana yang murni kultur NU.
kiai, guru ngaji. Wis pokoknya wong selawatan apik kok ya. Ya nggak masalah sih sebenarnya. Cuma yang akhirnya gara-gara buktinya tawasul itu tadi. Tawasul itu tadi. Nah, ya, tawasul kepada itu kan acara apa ya? Kirim doa yang babat desa kan ya. Ya seharusnya dikirimi ya Wali Songo. Lalu menurun sampai man fataha hadhil qaryah di Sopo, Jatirejo, misalkan Sopo Mbah Sopo, kan begitu. Lalu leluhur desa situ yang berjasa babat alas ya, memberi nama desa tersebut. Bukan ya itu, tapi jangan lupa Wali Songo Aulia Utis Afil Jowo Nuswantoro. Itu yang paling penting, kualat dengan Wali Songo. Ini era kebangkitan Wali Songo kok mau ditinggalkan begitu saja, diremehkan, malah berkiblat ke wali-wali yang tidak asli dari Hadromi sana. Itu bagaimana? Jadi tawasul kepada Ubaidillah dan Fakih Muqaddam akhirnya jamaahnya dikabulkan, ambruk. Ya ambruk, ya saya tidak nyukurno, nanti dikira hati saya ini tidak baik, murni, suci, enggak. Cuma ya saya sesalkan itu. Semoga saja tidak ambruk. Harusnya itu sudah dikuatkan, wong musim hujan itu kan harus diantisipasi lah ya. Mosok ya panggung yang begitu kuatnya kok iso ambruk. Kayu itu enggak apa itu besi loh ya. Kayak iso ambruk itu loh ya. Nampung air ya nggak mungkin lah, semua kan sudah diantisipasi lah. Ya inilah peringatan, nggak ada angin, hanya hujan, ya hujannya nggak terlalu deras. Kok bisa ambruk seperti itu? Nah ini peringatan ringan ya. Dari guru saya menyampaikan ke saya bahwa itu peringatan ringan dulu. Ada yang di panggung mati langsung seorang kiai ketika membenci perjuangan pembela wali. Akhirnya dicabut nyawanya. Ada yang muhibin kelas akut dari Pasuruan, Kejayan datang ke Solo, meninggal dunia di sana. Ada yang benar-benar membela Ba'alawi sampai mati, betul sampai mati juga. Lah, ini sebagai bukti peringatan dini agar kita berhati-hati. Dengan bela Ba'alawi itu siapa mereka sebenarnya ini, gitu loh. Tak cari tahu biografinya, sejarah manakibnya. Lawang Wasilah menyebut namanya kok nggak tahu sosoknya itu bagaimana. Jadi oleh sebab itu tanggalkan Rotib Al-Haddad, Wirdus Sakron, hizib karya-karya Ba'alawi. Simtud Duror itu juga tinggalkan saja, ganti ke berzanji. Berzanjenan dibaan sorofil anaman nadoman azaban, cukup itu ya. Jadi penting bagi semua warga NU. Ini hampir 30 menit ya. Ini sengaja tidak berat-berat materinya. Ini enteng-enteng saja. Insya Allah live yang akan datang kita kasih kitab berikut manuskripnya. Nanti selang-seling ya agar tidak tegang-tegang betul. Karena nanti kalau saya menyampaikan kitab atau manuskrip kalah, biasanya itu 50 menit jenengan yang kalah. Cuma jenengan kena berapa menit itu. Jadi ini sengaja 30 menit ini kami akhiri untuk berinteraksi dengan panjenengan semua. Intinya tawasul kepada Imam Ahmad Al-Muhajir, Ubaidillah, Alwi, Al-Fakih Muqaddam dan seterusnya itu tinggalkan saja. Tinggalkan saja. Karena jelas mereka itu adalah kelompok pendusta yang berbohong tapi mengarang kitab yang sebegitu banyaknya, merubah-rubah sejarah sejak dari tanah leluhurnya. Padahal di Hadramaut di Yaman sana itu juga ditolak, diakui bukan orang asli sana. Lalu membuat satu catatan-catatan internal mereka yang paling kuat mendominasi itu di sini di Indonesia. Karena orang Indonesia ini banyak yang lugu-lugu, polos, lucu-lucu. Hampir sama seperti ketika belum mampunya orang Indonesia untuk menerima perbedaan. Apalagi semisal judi misalkan ya.
judi Marsik misalkan, Malaysia misalkan, Singapura misalkan. Dulu pernah tahun 80-an ada SDSB. Sebenarnya kalau disikapi dengan arif dan bijaksana, adu nasib itu sebenarnya ya dosa, ya, tapi dosanya tidak lebih dalam lagi. Tapi di sini akhirnya malah justru memuja-muja tempat-tempat keramat, ngeramesi, mimpi, ada orang tabrakan diramesi, ada tafsir 1001 mimpi itu. Mimpi judi itu loh, nomor Marsik, Malaysia, Singapura. Ya, kalau di sana itu ya nggak ada, ya murni di Texas ya, di Hong Kong ya, di Kowloon ya, itu ya orang adu nasib biasa. Tapi kalau orang Indonesia kan penerimanya beda, langsung dukun laris di mana-mana. Ya. Batu-batu besar, pohon-pohon besar itu mengalami pemujaan besar-besaran di Indonesia. Ya itulah sama seperti Pak Alawi ini. Pak Alawi ini tidak laku di negara selain Indonesia. Di Malaysia saja sudah banyak yang menolaknya kok, nggak laku. Di Indonesia, di Jawa ini khususnya, sama Kalimantan yang nemen. Kalimantan sama Jawa itu nemen. Ya. Dibodohi, mudah ditipui gitu, oleh mereka. Nah, inilah kewajiban para ulama untuk menyampaikan kepada seluruh umat Indonesia, umat manusia atau khususnya umat Islam Indonesia.